Sebadan kaula amun jaaki sahibul bait sekeluarga Bapak Haji Sudirman sedang kaula jukan amun jaaki ajunan seteja para bapak, para ibu jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus peringatan doa-doa maghfirah kepada para almarhumin almarhumat sahibul bait. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini sudah malam yang ke-26 Rabiul Awal. Panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala ki pada pada ke bulan Maulud, bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ajunan sareng Allah dikasih kesempatan untuk tetap bersolawat, untuk mensiarkan kelahiran Nabi. Mensiarkan kelahiran Nabi berarti menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak siap untuk memperingati Maulid, maka harus siap untuk menghidupkan panapa seelakonin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mahalul qiyam bagus, bersedekah bagus. Berkat-berkat yang ada di depan panjangan sedajah itu sedekah. Disedekahin oleh sahibul bait Bapak Haji Sudirman sekeluarga untuk ayahanda dan ibu Bapak Haji Sunan Junaidi almarhum beserta mertua yang telah wafat juga, beserta para almarhum yang lain. Disedekahin, ditahlilin, subhanallah. Itu merupakan perbuatan nak potoh birrul walidaini ba'dal mauti. Jadi kalau orang tua sudah wafat, maka nak potona mengirimkan doa-doa maghfirah secara umum dan mengirimkan yasin secara khusus di rumahnya. Kenapa? Karena orang hidup di alam arwah itu tidak gampang. Di situ ada yang mahmudah terpuji, Allah tempatkan di taman-taman surganya Allah, tapi ada yang disijin, di penjara. Maka mudah-mudahan dengan limpahan doa-doa maghfirah, limpahan ayunan sholawat, tetap Nabi Muhammad memiliki andil untuk memberikan syafaat kepada almarhumin almarhumat, termasuk yang hidup. Alhamdulillah, Bapak hadir ke Maulid ini bersama-sama membaca sholawat, berzikir dengan lain-lain. Maka Bapak sudah mengirimkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung sampai ke kota Madinah. Maka dengan kemajuan teknologi ini, Islam tambah diyakinin oleh umat Islam. Dengan adanya teknologi adalah umat Islam tambah yakin. Sekarang adanya handphone, asalkan tepat nomornya. Bapak telepon keluarga di Amerika, di Inggris, di Perancis, di Jeddah, Madinah, hanya waktu cukup hitungan detik sudah tersambung. Padahal di saku kita. Apalagi kiriman doa maghfirah kepada arwah-arwah kita. Apalagi kiriman tahlil, kiriman sedekah, kiriman sholawat, itu hitungannya sekejap mata. Karena yang menyampaikan Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mendapatkan keridhaan Allah. Pertama, Allah sampaikan semuanya. Amin ya rabbal.
Ya, sebenarnya saya niat ngaji ke sini nih. Tidak niat memberikan pengajian. Tapi alhamdulillah, kena diminta maka hukumnya wajib. Kalau diminta memberikan pengajian, hukumnya wajib. Karena orang ngaji harus dilayanin supaya tahu mana yang halal dan haram, mana tahu hak dan batil, mana perintah Allah dan larangan Allah. Maka kalau orang berkumpul kayak begini semua ini, lalu diisi pengajian, ini merupakan sunatul Rasul. Rasulullah ini keseneng manabi orang akompol tablighul Islam. Jangan sampai kita mengumpulkan orang banyak, tidak ada pengajian. Itu tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan pahala. Maka alhamdulillah setelah dibuka Fatihah oleh kiai kita tadi, dilanjutkan dengan tahlil, lalu sholawat, lalu sekarang mau'idah katanya. Nanti doa. Maka tablighul Islam salah satu daripada sunnah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak, untuk mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, nikah bukan hanya pengorbanan uang, bukan pengorbanan kurma, bukan pengorbanan duit, tapi yang dikorbankan nyawanya, darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan adanya perang Badar, perang Uhud, perang Handak, perang Tabuk, dengan perang-perang yang lain, jumlahnya 70 lebih peperangan. Nabi Muhammad berperang bukan hawa nafsu Rasulullah. Nabi Muhammad bertempur bukan kemauan Rasulullah, tapi atas perintah Allah. Kalau Islam diajak perang, Islam diajak tempur, supaya tidak disebut pengecut, maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah supaya menjalankan peperangan. Pak, Nabi Muhammad perang bukan merebut peternakan. Nabi Muhammad dengan sahabat berperang bukan merebut perkebunan. Nabi Muhammad berperang bukan merebut peternakan, tambang dengan lain-lain. Bukan merebut perluasan daerah, wilayah, bukan. Tapi Nabi Muhammad berperang untuk menancapkan kalimat la ilaha illallah, termasuk Muhammadur Rasulullah, dengan syariat yang komplit, syariat yang mutlak. Maka disitulah Rasulullah dengan sahabat mengorbankan. Sampai masuk mangken ini alhamdulillah, Pak, tak usah perang, tak usah bertempur sambian, cukup sambian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ben pasan dipertahankan, dan syariat Islam bersama lakukan di rumahnya masing-masing. Setuju? Setuju? Ayo, jangan main-main kita kalau ingin betul-betul nanti eka bareng musuh Nabi Muhammad, bukan semata-mata solawatnya, tapi amal-amal kita yang sesuai dengan hukum Allah, yang sesuai dengan syariat Allah. Paham, Pak? Nabi Muhammad tiru ya, sabarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabarnya kita tiru. Contoh, Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling istiqomah di dalam ibadah dengan lain-lain. Nabi Muhammad ini orang yang istiqomah. Saya kasih satu-satu aja. Pada waktu Baitullah itu dibongkar, lalu Hajar Aswad itu diamankan. Tatkala selesai, itu semua sahabat rebutan kaangkui nyaba oleh Hajar Aswad kepada tempatnya. Lalu musyawarah mutlak waktu itu kena rebut arpu kabi, diputuskan
Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak ragu-ragu dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang pantas Nabi Muhammad itu dibikin uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Karena Rasulullah itu berjamaah masuk masjid pertama kali. Paham, Pak? Tapi Rasulullah itu paham kemauan umatnya, kesenangan umatnya, tahu. Rasulullah tidak egoisme. Rasulullah itu tidak mentang-mentang. Rasulullah memberikan keputusan, yuk semuanya, ini sorban saya gelar. Sorban digelar, Hajar Aswad letakkan di tengah. Yuk semua sahabat pegang ini sorban, pinggir-pinggirnya semua pegang. Ayo kita gotong bersama-sama. Inilah kehebatan Rasulullah melayanin umatnya dan merestui kemauan umatnya. Ketibin punten bersama-sama. Maka sifat kegotong royongan bukan hari ini, tapi sifat gotong royong sudah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam pemasangan kembali Hajar Aswad. Digotonglah sorban itu ramai-ramai, pinggir-pinggirnya semua berderet sahabat, puas sahabat itu. Tapi sampai di situ hanya tangan Rasulullah, astana Nabi Muhammad yang ngambil, lalu diletakkan Rasulullah. Inilah Rasulullah memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Ini yang perlu ditonton, perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Betapa besarnya hati Rasulullah untuk melayani keinginan umatnya. Kok serius, Pak, kelihatannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya minta yang dibaca ini nanti malam Bapak amalkan. Tatkala Bapak meletakkan kepala di bantal, Ibu meletakkan kepala di bantal, bacalah kalimat ini. Pelan-pelan, tapi kalau di rumah pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidurlah Bapak, istri tidur, anak tidur. Lalu terjadi kayak Maroko gempa bumi di tengah malam, 2000 orang mati. Di Yaman puluhan ribu orang kena gempa bumi mati. Seandainya Bapak, mudah-mudahan tidak terjadi, Pulau Madura ditenggelamkan oleh Allah dari laut Selat Madura, lalu berkumpul dengan Laut Jawa, Bapak tenggelam, Bapak sudah dijamin oleh Nabi Muhammad dengan hadisnya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah, masuk surga. Maka tedung cak kebain mainan, Bu, tedung cak kebain mainan, Bapak tedung cak kebain mainan. Tedung itu nanya pematiah sambian. Tedung pematiah, bukan enak-enakan tidur, bukan senang-senangan tidur. Tedungnya pematiah ben Allah. Mana buktinya? Mana buktinya Pak Kiai? Pematiah, buktinya. Setelah kita bangun tidur, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, Pak hafal? Ba'da, Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Merasa bersyukur kepada Allah, kau ya Allah telah menghidupkan kembali setelah kami mati. Begitu. Maka tidur itu jangan bikin main-main. Bekalin kalimat tauhid, bekalin ayat-ayat Quran. Seandainya bapak kena gempa bumi jam 1 malam, rumahnya rontok, kepala kena beton kecepit, insya Allah bapak dengan hadis Rasul dakhalal jannah. Amin. Paham? Kapan diamalkan? Hah? Besok? Hei, kapan diamalkan? Kalau aja, hah? Yang bilang kemarin, sumpah saya berani di sini. Berani saya sumpah. Kalau kemarin itu diamalkan, meletakkan kepala di bantal dengan istrinya berdua baca itu. Berani saya sumpah. Ya kalau baca ayat kursi mungkin. Baca Qul Nas mungkin. Tapi kalau kalimat ini jarang, Pak. Kena lupa kadang-kadang. Betul? Yang nomor 2, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya ada keluarga bapak mau dibius, operasi jantung, operasi otak, operasi paru-paru, operasi ginjal, maka bapak minta sama dokter, Pak dokter tolong sebentar, saya keluarga ngasih kesempatan Pak dokter, masuk di ruang ICU, masuk di ruang apa, dia masih sadar, tuntun di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Waktu luas 3 kali balik, waktu sempit cukup sekali. Selesai sekali sempurna, Pak dokter persilakan bius. Dibius dia, habis. Ternyata gagal pemasangan ring jantung. Langsung dia mengap-mengap. Dicabut oleh malaikat Israel. Dia sudah dibekalin kalimat la ilaha illallah. Bagus atau tidak bagus? Ini ngaji Pak, malam ini ngaji supaya umat Nabi Muhammad ini benar-benar masuk surga. Amin. Amin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan tidak terjadi Pak ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan bapak keluarganya tidak ada operasi-operasian. Kalau memang wafat bawa iman dan Islam. Seandainya terjadi, inilah saya kasih petunjuk. Sebelum dibius, tuntunlah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dia kena hadis tadi. Di akhir hayat dia sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang neka coman keangkui menyelamat umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Paham? Saya bawa Quran satu aja, lah dosa lama-lama lah. Mau lama apa sebentar? Ah? Ding sedeng. Kalau lama kenapa? Hah? Alaqah. Subhanallah. Minta sebentar karena alaqah. Justru pengajian ini akan memperbaiki pekerjaan Bapak. Betul kan? Pengajian ini untuk memperbaiki lalakon sampian. Payah-payah ngaji, pengak masuk kiain bajang duhur. Kan alhamdulillah. Malam alako sopu jaga sopu jaga. Ini gunanya. Soki amolodan. Soki majar zakat. Soki bantu pondok pesantren. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Kan sudah Rasulullah.
Idza mata ibnu Adam in qata amalu min illa min salasin. Mana bisa bani Adam kak dinto, maka putus semua amal kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekatin jariyatin, sedekah amal jariyah. Maka membadani kelebihan lecekeh untuk orang tua, sumbang keramik secukupnya di masjid, mun andi peseh. Monta andi basa semen dusak untuk orang tua laki-laki. Besok ada lagi 4 semen orang tua perempuan. Begitu caranya untuk membuat tandon. Mana tandon, Pak? Saya setelah teknologi ini, hadis Rasulullah saya kaitkan, subhanallah, Rasulullah ini bilang kalau manusia mati ini putus amalnya, kecuali 3 yang tidak putus. Berarti Rasulullah ini menyuruh, umatku, pandai-pandai kau bikin tandon. Oning tandon? Mun bada orang andi tandon, listrik mate, tapi jeding tetap penuh. Ana papolana dari tandon akili. Tapi mana bi orang tak andi tandon, listrik mate, aing nuruk mate. Paham? Maka ini artinya apa Rasulullah? Kita disuruh bikin tandon, sedekatin jariyatin. Sedekatin jariyatin ini tandon. Bapak sudah wafat, ibu sudah wafat, tapi ada tandon. Ini akan mengalir terus sampai hari kiamat. Maka beramal jariyalah ke masjid, beramal jariahlah ke musola, ke pondok pesantren, rawatlah anak yatim, insya Allah ini tandon-tandon mengalir. Kalau tidak bisa dengan beramal jariah, kata Rasulullah, awaladin solihin yad'olah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua, ini yang paling gampang. Maka bapak-bapak yang masih muda, habis maulidan nanti bikin tandon dengan istrinya. Betul, Bu? Jadi kalau ibu diajak suaminya, itu berarti suaminya mau bikin tandon. Makan cek ya melia mengajak bini nah. Sekali diajak, alhamdulillah suamiku bikin tandon, iya lek dibin tandon. Awaladin solihin yad'olah. Tinggi. Akabai anak ini ke modal muda, Pak. Akabai anak modal teman Rp1.000 cokop. Boh, tapar saja. Cokop Rp1.000 cokop. Dari macarana Rp1.000. Entar ke toko ni kene kasa mele sampo 2 set. Dak 500. Tinggi. Sepu situ bagi ke bini nah. Situ angkui tibi. Udah itu modalnya bikin tandon. Enggak susah. Enggak ada modal. Bohong bikin tandon. Harus ini, jamu, telur bebek 10, madu. Itu hanya kekurangan keyakinan pribadi. Yang menggerakkan syahwat itu adalah kurnia Allah. Syahwat tidak bisa digerakkan oleh jamu. Syahwat tidak bisa digerakkan oleh jamu, obat. Buktinya kadang-kadang dokternya sendiri nggak bergerak juga syahwatnya. Ayo kurang apa? Dokter sudah, tapi ininya nggak gerak. Ini bisa bergerak adalah karunia Allah. Ini bergerak fadl Allah. Ayo peyakin, nggak usah mau telur etek macem. Demaah, nggak usah jamu kuat, nggak usah. Banyaklah sebelum jima membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca itulah bolak-balik baca sebelum jima. Setelah jima tiupkan ke telinganya istrinya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan hambamu ya Allah kecuali Engkau yang punya kekuatan. Paham? Paham? Kalau ingin timbul syahwat, baca
Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tiupkan ke telinganya istrinya. Akan gahir dia kayak ikan dapat air. Enggak usah telur bebek, enggak usah telur apa. Kadang-kadang daging kambing itu Pak dibikin tapai dengan madu 1 minggu. Oh Allah. Helbek. Aduh. Sudahlah. Umat Islam tak usah khawatir. Yakin bahwa yang menggerakkan dan yang menghidupkan itu adalah fadl Allah, keutamaan Allah. Yakin kau kepada Allah. Ayo Bapak semua harus siap bikin awaladin solin yad'ulah. Itu tandon-tandon Bapak nanti setelah wafat. Anak kita akan berdoakan. Jangan bangga anak Bapak prestasi. Anak Bapak jadi dokter. Anak Bapak profesor. Anak Bapak jadi anggota DPR. Anak Bapak jadi bupati. Jadi gubernur. Jadi menteri. Tapi bapaknya mati, tidak bisa ngirimin surat Yasin. Rugi kata bapaknya. Aduh, mana surat Yasin dari nak potong kok dia? Mak ada. Pala dibanggakan waktu kehidupannya. Anak aku berprestasi, mempunyai piagam-piagam yang numpuk. Tapi anak kita buta tilawatil Quran. Anak kita tidak paham berdoa. Maka bapak ibunya menyesal di alam kubur. Maka sebelum Bapak menyesal dalam kubur, ayo anak-anak kita orbitkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini yang dikendaki oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dengan anak soleh. Ada satu lagi, au ilmin yuntafa'u bihi. Maka pengasuh pesantren tidak pernah minta gaji, guru tidak minta bayaran. Guru ngaji, nek musola, Pak minta bajaran ngaji tok. Malah lambak ki zamane kula lambak embu kula nikah, mele minyak gas tibi, mele teker tibi. Ada pengsombongan. Ngaji Quran. Nak kana angkui oncor dari kampung ke kampung pakai oncor. Minyak gas, minyak tanah, mangke tetek somat, molene somat kapi. Hidup Islam di zaman itu. Mencetak guru dinia, guru manapun saja dengan ikhlas kita mengajar, ingin bikin tandon. Maka Kiai Hanafi menciptakan pondok pesantren Al-Karomah hanya semata-mata ingin bikin tandon-tandon yang banyak. Nanti alumninya mengajar, ngalir lagi, mengajar lagi, ngalir lagi dari sumber yang asli. Maka beliau nanti di alam barzah dapat kiriman au ilmin yuntafa'u bihi. Amin amin. Bapak yang tidak bisa dengan au ilmin yuntafi'i, maka sedekatin jariyatin, dengan tenaganya diundang oleh pondok pesantren, bangun pondok pesantren, tak usah minta bajaran. Begitu. Minta bajaran. Ya gara-gara si merosak ini badan bantuan ini merosak. Betul, lambak ada bantuan Pak. Orang ini gotong royong, kiai bangun pesantren, dotong kopi, dotong ngiben ini mangken ada bantuan 1 miliar. Lalu tokang-tokang mangken rokok minta surya. Nah, tanya ki mak surya kek, ojo kiai bantuan, beni pesene kiai kok bantuan itu. Subhanallah. Cukup minta daging. Beri kocak kalan tanda. Ya Allah, minta nasi pote, minta buu teh tanda teh kakan. Ini terbukti, tapi bukan di Pamekasan, ya, bukan di sini, bukan. Ini laporan orang kepada saya, orang lapor kepada saya. Mungkin kayak melarat nyari tukang. Ana apa sampai ini kan? Maroko minta surya. Ana boleh nah, kalau oleh bantuan, kau jangan bani pesan kiai. Mempesan kakek niser kok kek kiai lah ngajar kek ikhlas masa kiai bener wis malam kok sak beri ke kiai ada level tuan kek aduh bacaan 2 miliar pembangunan ikut nimbrung betul maka kiainya biar dapat bangunan biar dapat bantuan
Ayo tenaga-tenaga umat untuk membangun. Yuk kita korbankan tenagamu, korbankan pikiranmu, korbankan tenagamu. Jadikan sedekatin jariyatin dengan tenaga. Alako duare kang kui pak, alako duare kang kui mbu. Bagus tak bagus? Alako duare kang kui bini, alako boleh duare kang kui bentibi, alako boleh duare kang kui anak telok. Alako boleh kang kui kompoi. Maka nanti semuanya reuni di surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sa'ni wa dharaji akbatai Rabbal alamin ya uhailal judni wal karami. Ika maulud dan nikelala karena Rasulullah. Artinya apa? Sahabat sudah sedekatin jariyatin. Sahabat sudah au ilmin yuntahu bihi. Sahabat sudah mencetak awaladin sholin yad'ulah. Tinggal kita ini tiru. Ini hadis Rasulullah. Yuk kita tiru semua. Malah sampean tidak menyesal nanti di hadapan Allah. Amin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kalau ini diurai Pak, lama. Enggak saya urai ayat ini. Enggak usah, tidak urai. Hanya membacakan ayat. Paham? Ini ayat maulodan ini. Jadi enggak saya urai. Saya terjemahkan saja. Terjemahkan. Bapak paham bahasa terjemah? Paham? Kalau paham saya turun. Terjemah? Tidak diurai. Terima kasih. Ya kan ini bukan masjid. Kalau masjid saya di Sampang 2 jam saya pidato. Besok saya pidato lagi di atas gunung tuh. Khusus di masjid. Madrasah 2 jam. Di sini bukan masjid, rumah, banyak kepentingan, badan capek, betul? Wahai Nabi, inna arsalnaka jasam gunang kau ngutus emban Muhammad. Masya Allah. Inna arsalnaka syahida, menjadi saksi, membawa kabar gembira, memberi peringatan adanya surga, adanya neraka. Itu sebab Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Ada surga, ada neraka. Nggak usah saya urai. Jelas kan? Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahu Akbar. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pengajak agamanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu pengajak. Wada'iyan ilallah, pengajak kepada agamanya Allah. Semua nabi membawa agama Islam. Nabi Adam bawa agama Islam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, semua sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Itu semua membawa Islam. Wada'iyan ilallah,
Nabi Musa mengajak umatnya sujud kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Musa. Nabi Isa mengajak umatnya sujud kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Isa. Dengan giliran Nabi Muhammad, maka Islam langsung dapat sertifikat, Islam langsung diresmikan, Islam langsung dideklarasikan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Saya rela, saya ridho Islam itu jadi agamamu. Selain Islam saya tidak tahu, tapi kata Allah, yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Waraditu lakumul Islam madina. Bapak dengan saya beragama Islam, tidak keliru. Agama yang diridhoi oleh Allah. Wada'iyan Allah biidnihi, dengan izin Allah. Wasirajam munirah, dengan cahaya penerang. Awalnya minat dulumatilan nur, dari kegelapan, buta, jahiliyah, nggak ngerti hukum, nggak ngerti syariat, nggak ngerti akidah. Datang Nabi Muhammad, jelaskan akidah yang benar, jelaskan syariat yang benar, menjadi terang kayak lampu sekarang inilah. Coba kalau nggak ada lampu, gelap atau tidak? Gelap atau tidak? Bagaimana membedakan peci hitam, peci putih, ganteng, tidak ganteng, hidung mancung, hidung pesek? Tidak bisa. Tapi gara-gara lampu maka jelas semuanya ini. Maka gara-gara lahir Rasulullah, maka sebagai penerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya Al-Qur'an, dengan akhlak yang dibawa. Amin ya rabbal. Wa basyiril mu'minin, wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahu akbar. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira, beri kabar bunga sampian Pak untuk orang-orang mukmin. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum, maka sesungguhnya mereka bi anna lahum minallahi fadlan kabira, mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah, nanti surga. Amin. Maka pertahankan mukminnya Bapak, pertahankan imannya Bapak, pertahankan semuanya, lengkapin dengan sholatnya, zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, tolong menolongnya. Jangan berkata kotor dan menyakitkan kepada umat. Insyaallah. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Amin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hah? Kok orang ngundang? Ya ngundang lah, gratis ngundang saya kok. Gratis Pak, ngundang gratis. Tapi setelah saya pulang nggak gratis. Waktu ngundangnya setelah pulang. Hah? Kita sudah tahu toh, Mustafa Makmun bukan malaikat Jibril. Perlu makan, perlu rumah, perlu baju, betul? Malaikat Jibril tidak perlu makan, tidak perlu minum. Habis wahyu sampaikan, balik lagi malaikat Jibril, selesai. Maka kiai dan ulama ini bukan malaikat. Maka kasihanlah guru-guru diniyah itu, bayarannya diangkat biar semuanya menikmati. Betul? Sekian Pak, kurang lebih mohon maaf. Inilah saya pidato kaget. Ya, kaget pidatonya. Alhamdulillah Pak Haji Sudirman telah mengajak saya bersama-sama maulidan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapak diundang maulidan juga. Bapak terima kasih juga. Bersama-sama memperingatin lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan sendiri tidak mampu, tapi kita bisa mahalul qiyam dengan ayunan tadi yang dibaca sampai tembus doa-doa kita kepada Allah, pengampunan kemang kita kepada Allah dengan wasiat, dengan wasilah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian para kiai, para ulama, khususnya bukan menggurui saya. Saya hanya ketepatan saja. Atas segala apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Amin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.